subscribe, kemudian aktifkan lonceng, like, comment, share. Menempuh perjalanan darat selama 4 jam menggunakan transport mobil. Akhirnya tim Coretan Bahari sampai di lokasi Goa Kombeng. Goa Kombeng terletak di Desa Kombeng Indah, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Goa Kombeng adalah salah satu objek wisata favorit masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang paling banyak dikunjungi. Goa Kombeng diprediksi sudah berumur ribuan tahun, terlihat dari patung-patung arca dan ornamen unik peninggalan zaman Kerajaan Kutai Hindu Bahari. Akankah tim Coretan Bahari bisa mengungkap sebuah cerita yang sudah menjadi cerita legenda masyarakat setempat? Saksikan tim Coretan Bahari dalam mengungkap cerita legenda Goa Kombeng berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Bersama kita tim Coretan Bahari, kita sekarang berada di Kecamatan Kombeng, gitu ya, di salah satu goa Angin. Goa Angin. Gitu. Silahkan, Deng Bella. Oke, sahabat Coretan Bahari. Ya. Degi-degi di Bontan, di Samarinda, Balikpapan, seluruh Nusantara. Iya, siap. Jaga di Lalu Nagoye, asana Goa Angin. Goa Angin. Ya, yang mau diungkap di sini, yaitu cerita misteri. Mungkin ada cerita sejarahnya Deng Bella ya, ya kan? Iya. Jadi tadi ya, Pak Iwan, di sini adalah sejuta misteri ya, gitu ya? Iya, infonya begitu. Misteri luar biasa. Jadi adalah ini peninggalan dari pemerintahannya dari kerajaan Kutai Martadipura di abad keempat Masehi, gitu kan? Jadi ini adalah peninggalan dari Raja Mulawarman yang dimana dulu bahwa di sini terdapat patung arca, gitu ya. Patung arca yang tadi kita gali dari sahabat kita. Tadi itu dulunya itu ini komplit, kepala, badan, kaki, gitu, ya kan, Dayang kan? Sudah di museum kan, gitu ya kan, dibawa ke Museum Tenggarong, gitu, dan terdapat dulu tuh ini bertangan 4 gitu. Seperti dewa lah. Seperti dewa, gitu kan. Jadi ini adalah patung arca, gitu ya. Dan Goa Kombeng ini juga banyak terdapat, nggak hanya Goa Angin nih, ya kan? Goa Angin, terus Goa Arca, Goa Patung, dan sekarang tuh ada satu goa gitu yang disebut tuh Bunda Maria gitu, ya kan? Dan Goa Kombeng ini juga salah satu objek wisata favorit loh di Kutai Timur, ya kan? Yang ini sebenarnya udah terkenal mendunia ini, Pak. Ya, mancanegara ini, Pak. Mancanegara ya kan, Goa Kombeng ini. Dan di balik keindahannya yang pemirsa lihat di background kita ini adalah Goa Angin, gitu ya kan. Langit-langit yang sangat bagus sekali. Seolah-olah ini kayak diukir gitu ya, diukir cantik sekali gitu ya. Jadi kita berada di sini kayak sepu-sepu angin gitu. Benar. Anginnya dari atas. Dari atas. Jadi di atas ini pemirsa itu ada seperti lubang gitu, ya kan? Dan disinilah masuknya angin ini, saling bergantian, kemudian keluar dan masuk lagi. Jadi ini hembusan angin ini sangat dingin sekali, ya kan? Gitu. Dan perjalanan kita tadi berapa jam dari kota Sangatta nih, Deng Bella? 4 jam ya, kita nyampe di sini ya, luar biasa. Dan akses jalannya, ya kan, dari kita masuk di daerah Desa Pantun, Pak Iwan ya. Desa Pantun itu sekitar 12 km gitu.
Dan mirisnya nih ya kan, seharusnya gitu tempat objek wisata di Kuta Timur ini salah satunya Goa Kombeng ini masih memiliki badan jalan yang sangat, kalau hujan sangat riskan Deng Bella. Susah kita untuk masuk gitu ya kan. Padahal loh ini tempat wisata yang luar biasa loh. Ya kan? Diperhatikan. Ya mudah-mudahan kan artinya dengan kedatangan tim coretan bahari ini di Goa Kombeng ini akan mengangkat tentang sejarah, ya kan, sejuta misteri ini Goa Kombeng, dan ya mudah-mudahan kan pemerintah peduli dengan sebuah jalan ini. Mudah-mudahan. Ya kan? Bisa Gitu kan, bukan berarti kita menyinggung seperti itu, tidak. Tapi ini memang harus dilestarikan, ya kan? Ini memang harus diangkat, ya kan? Jadi di Kutai Timur itu sangat banyak sekali pemirsa tempat-tempat objek wisata nih seperti Tangga Bidadari, gitu ya kan. Kemudian Gunung Gergaji, Gunung Gergaji, Gunung Kars gitu yang kemarin tuh Kars. menjadi pemenang loh, award loh di ini. daerah Sangkulirang itu, Ya, itu berada di daerah Sangkulirang gitu ya. Jadi Sangkurang sama Bengalon gitu ya. Yap. Itu juga gua telapak tangan yang usianya itu ada di salah satu peneliti gitu kan, menyebutkan bahwa yang tertua itu di Kalimantan gitu. Ada satu versi juga yang menyebutkan Goa Kars ini, telapak tangan itu diteliti usianya tuh nomor 2 gitu, nomor 2 sedunia. dunia. Ada juga yang menyebutkan nomor satunya Nomor dunia, satu gitu dunia. ya kan. Intinya bahwa wisata di Kutai Timur ini sebenarnya sangat luar biasa gitu kan. Belum lagi kita masuk ke daerah Berau yang Bella, ada pulau apa itu, pulau cantik sekali, Dermawan. Derawan gitu ya. Iya. Ada juga di daerah Biduk-Biduk itu apa namanya Pak? Labuan Cermin gitu ya. Sangat luar biasa objek buat foto-foto di sana. Insya Allah kita akan angkat semua objek wisata yang ada di Kutai Timur ya kan, melalui dari cerita misteri. Dari keindahan dari Goa Kombeng ini kan, Goa Arca gitu ya kan, kemudian patung, kemudian Goa Angin yang sekarang kita berada di sini, banyak menyimpan sejuta cerita misteri dari versi masyarakat yang memiliki kisahnya sendiri seperti itu. Ada dikisahkan dulu seperti apa, kita gali dari sahabat kita yang tadi cerita dari Pak siapa tadi ya? Pak Agus ya gitu ya. Jadi menceritakan bahwa di sini dulu adalah sebuah desa gitu, sebuah desa yang di mana ya, waktu itu ada 2 saudara perempuan gitu. Di salah satu saudara perempuan ini memiliki suami yang sering berburu ceritanya tadi ya kan? Iya. Berburu, kemudian sering marah-marah ini istrinya gitu ya kan, dan saking seringnya marah gitu sehingga dia ini mengucapkan meminta ekor dari monyet kera gitu ya kan. Dan singkat cerita nih, suaminya pergi berburu, kemudian mendapat Apa yang diminta? monyet atau kera gitu, kemudian dibawa pulang dan itu dijemur. Dipotong ekornya, kemudian dijemur, dan selang beberapa hari itu ada kegiatan adat gitu. Pesta ya. Kegiatan pesta adat, dan entah seperti apa ceritanya. Jadi ekor itulah yang dipukul di salah satu dari alat di upacara adat itu, sehingga pada waktu itu ya kan langsung terjadi ini, cuaca langsung berubah, langsung gelap gitu. Mungkin, tetapi di dalam cerita itu tidak menyebutkan sebuah kutukan. Jadi ketika dipukul ini, katakanlah gong gitu ya, ini cuaca langsung berubah gelap, kemudian disertai dengan hujan yang sangat deras seperti itu. Dan waktu itulah itu terjadi sebuah Hujan badai, sehingga ini menjadi batu dan berbentuk seperti goa gitu, yang sekarang disebut namanya Goa Kombeng. Ini di satu versi yang kita ambil dari cerita masyarakat. Di versi yang lain juga menyebutkan di sejarah yang tertulis bahwa ini peninggalan dari Raja Mulawarman di zaman pemerintahan kerajaan Martadipura gitu ya, sebelum Kutai Kartanegara ing Martadipura gitu. Jadi ini peninggalan ini di abad keempat ya kan, di mana
di masa itu adalah masih kentalnya ini ajaran Hindu gitu kan. Dan ini juga salah satu membuktikan bahwa Kutai ini, kerajaan Kutai ini kerajaan yang paling tertua. Ya kan? Hindu tertua. Hindu tertua di seluruh dunia gitu ya. Seperti tadi kita masuk gitu ya. Kita masuk ketika kita juga sedang bersiap-siap, prepare gitu ya kan. Kita seolah-olah tuh ini tergambar gitu. Ada sebuah lorong pintu yang mungkin pintu ini bisa menembus kemana saja. Seperti itu. Ya kan, salah satunya ke Tenggarong gitu. Apakah itu nanti benar ya kan, kita akan gali dari media kita nanti. Kita gali. Kemudian ketika kita datang tadi di daerah Pantun, karena ini masuk kawasan Kombeng Indah ya, menurut peta yang sudah dimekarkan gitu ya kan, menjadi kecamatan Kombeng ini secara peta gitu. Ini Goa Kombeng ini masuk di kawasan Kombeng Indah gitu ya, nama desanya, bener ya, gitu ya. Aha, gitu ya kan. Indah sekali ya kan. Sebuah lukisan yang tidak bisa, ya kan, seperti itu. Oke, kita akan masuk di season berikutnya, ya kan. Kita akan menggali apakah dari malam hari ini, ya kan, penyelusuran kita malam hari ini kita bisa mendapatkan sebuah cerita misterinya, mengungkap, ya kan, mengungkap tentang cerita sejarahnya Pak Iwan. Sejarahnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Nah, kita akan mencari religinya. Ada apa di sini kan? Tadi kita sudah di sini ya. Nah, mungkin ada yang dilihat tadi kayaknya itu. Mbak Ayu, apa itu? Di pertama mau masuk tadi perjalanan mau menuju ke Goa Angin ini, aku mencium itu bau harum seperti melati. Bau harum ya? Terus tuh aku cium lagi bau bau kayu menyan. Tapi ada lihat sosok-sosok gitu ya? Aku lihat itu kayak di sini hitam putih gambarannya, terus tuh banyak orang datang ke sini memakai baju adat sini. Adat sini ya? Memang itu ya. Tapi aman aja, maksudnya aman. Kalau Teteh sendiri apa ini Teh yang di? Jujur, ini jantung deg-degan. Oh, deg-degan juga ya? Memang sih begitu masuk tadi, kalau Teteh memang melihat sosok di sini, leluhurnya di sini, ya? dia memakai jubah. Itu perempuan apa laki-laki? Seorang kai. Seorang kai Iya. ya? Sendiri. Sendiri. Sekarang ada berada duduk di itu, ada batu satu di sana. Di batu yang sebelah sana ya? Iya. Beliau masih. Ini memang beneran serius, Pak. Beliau masih hidup. Oke. Ini deg-degan. Kita nanti akan ungkap. Mungkin kita tadi kan arah ke yang masuk lagi ke dalam ya. Tapi Kang, alhamdulillah kita disambut dengan baik ya dengan mereka tadi. Alhamdulillah kita disambut dengan mereka di sini. Ya. Dan memang kita diizinkan karena kita kan niatnya baik sama kru kita. Ya. Maaf sebelumnya kita kesini kan bukan mau niat jahat ya, kita ingin mengungkap yang sudah kita dengar dari masyarakat sebelumnya. Jadi kita pengen tahu selanjutnya. Iya. Pemirsa, kita masuk di season selanjutnya, di mana di sini saya bersama Amang Ilun dan Jagat Petir. Kita akan menceritakan apa yang terdeteksi gitu ya, secara energi gitu ya, ya kan? Gitu ya. Nah, Jagat Petir, secara energi ini apa yang dirasakan ketika kita berada di dalam gua angin ini, gitu kan? Selain dari hembusan angin yang sangat dingin sekali sebenarnya ini, gitu kan? Nah. Jadi secara energi ini beda, energi untuk sekarang, terus kita nampaknya masa lalu tuh udah beda jauh. Nah, energi yang sekarang ini selaras dengan energi yang kita rasa sekarang. Yang sekarang ya? Yang nyata sama gaib nih sama. Ya. Jadi yang di gaibnya tuh seolah kita nih kayak di pagi hari terus tuh. Betul.
Ya kan di pagi hari terus segar. Nggak ada sinar matahari gitu, maksudnya kena seperti Iya. Ya udara juga segar kayak gitu. segar. Jadi sama dengan nyatanya ini. Kayak gini rasanya di GAIM juga sama energinya. Sama gitu ya energinya. Jadi nggak ada kayak bau atau apa, nggak ada. Untuk saat ini. Nah terus kita nampaki yang beberapa fase yang lalu itu kayak kita emang kayak macam ketakutan kayak Apa nih? di apa ya, kayak ini di dalam nih pokoknya masuk bahaya gitu. Iya. Ketakutan. Rawan gitu ya. Ya intinya orang mau masuk nggak berani masuk. Nggak berani Jadi masuk nggak gitu ya. tahu Ini- apa ini yang dirasakan ini energi yang masa lalu. masa lalu ya. Iya. Dari zaman itu ya. Ya, Zaman masa lalu. Oke. Jadi orang nggak sempat masuk. Intinya udah segan. Saking rasa takutnya itu. Rasa takutnya itu ya. Apakah rasa takut itu maksud saya disertai dengan memang dulunya ini apa goa ini apakah berbentuk seperti sekarang gini gitu? Apakah nih ada perbedaan gitu maksudnya dari Kalau lumut-lumut yang melengket seperti itu maksud saya? Kalau kelihatan lumut- seram di zaman dulunya kalau tergambar dari kalau bentuk guanya udah dari dulu kayak gitu. bentuknya ini kan udah dari dulu gitu ya. sudah dari Maksudnya dulu. ini dari ornamen yang ada di dalam ini maksudnya gitu Iya kan? masih sama. Sama gitu ya. Sama. Nggak ada Nggak beda ada sama sekarang perubahan. gitu ya. Nggak ada perubahan. Secara energi saja. Secara ya, energi. bahwa, Betul. Masuk di dalam ini tuh ada merasa ketakutan gitu ya. Iya. Ini kita masuk di energi yang sebelumnya gitu ya. Iya, maksudnya betul. Di zaman di zaman dulunya gitu ya. Iya. Ya kan? Jadi secara energi yang dirasakan Jagat Petir nih kira-kira kita bisa komunikasi dengan siapa nantinya nih? Tinggal pilih. Tadi kita kayaknya disambut semua. Tinggal pilih kita mau yang mana, cerita mana, versi itu. Tadi energinya kayak bener semua. Benar semua gitu Iya. ya. Dari apa yang dilihat Ayu Moza Iya, gitu benar ya, semua. yang dilihat dari Teteh. Betul. Gitu ya kan Perasaannya secara sama. secara energi yang dirasakan Jagat nih bahwa cerita itu Bisa diungkap semua. bisa diungkap semua, benar semua gitu ya. Terus kan? kita kan banyak materi nih yang kayak yang nggak disampaikan itu bisa diungkap juga. Cuma durasinya cukup apa enggak? Tinggal kita pilih Ustadz mau pilih yang mana. Kayaknya dia nyambut. Terserah. Oke. Karena kebenaran semuanya itu. Ya. Saya lebih tertarik seperti ini. Kan ini di satu versi kisah gitu ya. Iya. Kan ini nih terdapat dulunya kan sebuah arca gitu ya, Betul, patung arca betul. yang dimana peninggalan dari Raja Mula Warman gitu ya kan. Betul. Dan kemudian ada menyusul sebuah kisah gitu. Iya. Yang seperti dibilang itu ini dulu sebuah desa yang menjadi goa gitu ya kan. Betul. Nah, saya semakin penasaran dengan dua versi dari cerita ini. Apakah ini di zaman yang berbeda gitu ya kan? Iya. Di masing-masing kisahnya. Betul. Apakah setelah ini terjadinya itu dulu sebuah desa ini menjadi sebuah goa gitu, baru ini datanglah Raja Mula Warman ini ke sini gitu. Iya. Ini kan sangat menarik sekali ya kalau kita gali betul, gitu ya kan? betul. Bisa itu. Bisa nanti. Bisa. Gitu. Oke. Terus satu inilah kita Ya, kan biasa suatu tempat kan ada yang penunggu, penjaga. penjaga. Nah, ini energinya yang waktu di Gunung Kudung tadi mirip. Mirip gitu ya. Ya, selama di jalan kan kita deteksi nih. Benar. Ya, jadi kita rasain di sini ternyata ada kemiripan. Ada kemiripan Yang di sebuah Gunung Kudung. energi yang biasa apa ya boleh kita katakan ini menjaga dari Gunung Kudung kita Betul, masuk tadi ya, kan, gitu ya? kan satu wilayah. Satu wilayah Satu gitu ya? wilayah masih satu wilayah. Gunung Kudung sama Kombeng ini masih satu wilayah begitu. Satu wilayah cuma Ya. hanya berbeda jarak saja. Beda ya. jarak, iya. Gitu ya kan? Dan energi yang dirasakan tadi oleh Jagat ketika kita menaiki Gunung Kudung tadi ya kan, energinya itu ada kemiripan di dalam goa ini gitu. Sama. Tapi dia energi Gunung Kudung bukan energi yang sekarang ini. Jadi energi yang di Gunung Kudung tuh masih energi masa lalu. Masa lalu gitu. Nah, yang di Kombeng anehnya energinya kok udah sekarang ini udah beda. Udah beda gitu. Beda. Padahal kan satu wilayah. Nah, Iya, nanti kita ungkap itu. Kenapa? Gitu. Jadi kita semakin penasaran pemirsa gitu kan. Dari apa cerita yang kita dapat dari kisah-kisah dari masyarakat gitu. Sehingga kita nih di sini ya kita menjadi sebuah penasaran gitu ya kan. Iya. Dari Penasaran betul. Gitu. Terus nanti kita ungkap yang
tadi sempat nyeletuk dengan Bella yang lorong-lorong gaib. Lorong-lorong gaib. Gaib atau nyata? Nah, nanti ya kita kan? Iya. Itu. Itu Apakah harus ini diungkap. sebuah pintu gitu ya? Sebuah pintu yang dibuat oleh manusia dulunya. Iya. Apakah ini memang pintu ini pintu gaib. gaib gitu? Menurut Amang nih gimana nih? Menurut saya Ya. bukan dikata gaib, sudah kenyataan nyata. Pintu Nyata. sudah nyata. Mulai dulu, mulai zaman Mula Warman, kerajaan Mula Warman sudah ada. Sudah ada pintu ini gitu. nah. Kemudian maksudnya digaibkan gitu atau Digaibkan. gimana? Enggak digaibkan, tetap masih ada tapi enggak kelihatan. Nah, belum tentu ya kan? Iya, belum Karena tentu. apa? Karena kita hidup sekarang bukan di zaman pada masa itu. Iya. Nah, ini kan menimbulkan sebuah penasaran yang akan kita gali nanti ya kan? Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan gali karena ini sangat menarik sekali ya kan? Iya. Kita tidak tahu nanti apakah ini terdapat sebuah cerita misteri atau sejarah, iya kan? Iya. Nantinya. nantinya. Nah, kira-kira kalau secara energi nih dari jagat petir nih, kira-kira nanti ini yang udah mendekat sebuah energi yang pengen masuk di Amang Ilun nih energi apa? Kayaknya jangan Mang Ilun dulu deh. Maksud saya nantinya. Oh, di Mang Ilun. Ah, Ya itu penjaga. Apa ini? Yang lorong-lorong itu bisa dia. yang lorong-lorong gitu. Oke. Oke. Jadi kita juga penasaran pemirsa ya kan. Jadi kita masuk di season berikutnya. Terima kasih. Saya akan bercerita seperti itu dan saya akan mengajak bintang tamu saya untuk masuk di dalam dimensi ini gitu kan. Jadi nanti ketika dia memasuki dimensi ini bisa untuk menceritakan kepada teman-teman gitu ya kan, secara apa yang dia lihat di dalam perjalanannya di dimensi itu ya kan. Nanti kita bisa untuk menggalinya gitu kan dari bintang tamu kita gitu ya kan. Maksudnya benar-benar kejadian itu. Benar-benar kejadian itu karena ini kan yang hanya kita dapatkan gitu kan. Ini sebuah cerita saja kan. Cerita saja. Gitu. Sementara kita nggak masuk di dalam dimensinya gitu ya kan. Iya. Belum masuk. Belum masuk dan di season ini kita untuk masuk dari apa yang kita dapatkan sebuah cerita itu tadi ya kan. Ayu Moza akan masuk di dalam dimensi itu. Kira-kira itu cerita itu benar apa enggak gitu kan? Iya. Seperti itu. Oke, mungkin Ayu Moza bisa mengkondisikan untuk masuk di dalam dimensi itu. Saya akan membuka sedikit dari cerita yang sudah kita dapat tadi dari masyarakat, di mana dulu bahwa di sini adalah sebuah desa, ya kan? Di mana di dalam cerita itu dari versi masyarakat itu ada sebuah kesalahan ini. Ya kan, ekor monyet itu dipukul gitu kan, sehingga ini mengakibatkan sebuah bencana gitu ya kan. Sebuah bencana. Coba secara dimensi Ayu Moza masuk coba ke dimensi cerita itu coba. Oke. Kakang boleh bantu secara energinya? Iya. Apakah memang cerita itu memang terjadi gitu? Apakah itu hanya sebuah cerita legenda saja gitu ya kan? Jadi kita langsung ajak Ayu Moza untuk masuk ke dimensi yang dimana ini kita masuk di sebuah cerita ini. Apakah ceritanya hanya sebuah legenda saja atau memang ini terjadi memang pada zamannya waktu itu ya kan? Apa yang dilihat Ayu Moza ini? Yang seperti tadi Bapak itu ceritakan, Bapak Agus ya. Bapak Agus, oke, yang tadi. kita dapat cerita itu tadi. Dia bilang dia ini lagi pesta-pesta gitu kan. Iya, lagi pesta-pesta upacara adat gitu, ya kan. Nah, di situ Ayu lihat. Ya. Di situ memang banyak rame orang lagi senang-senang gitu kan. Senang-senang namanya juga bergembira pesta, ya kan. bergembira. Dan memang ada itu yang pukul-pukul seperti ini itu Oke, ada. ada. Apakah itu memang terlihat Udah ya terlihat. seperti yang dikatakan tadi ekor atau itu memang pemukul? Itu seperti mungkin dibilang ekor atau enggak pemukul,
Karena enggak tapi jelas karena jauh kan kelihatannya tuh seperti agak jauh. Ini Ayu Moza ngelihat dari seakan ngelihat dari kejauhan Dari gitu ya, kejauhan. menyimak dari kejauhan gitu ya. Oke. Iya, menyimak dari kejauhan. Dia lagi pukul-pukul dan Iya. selang berapa menit itu memang suasana itu berubah langsung menjadi gelap. Gelap. Langsung jadi gelap, langsung dup langsung. Terjadi entah itu apakah memang desa ini berubah menjadi batu gitu. Enggak itu batu itu kah tuh gelap itu langsung Ayu lihat itu tadi. Nggak kelihatan kejadian ini gitu ya. Langsung tiba-tiba langsung keredep gitu. Banyak apa namanya? Orang-orang itu banyak kan? Banyak lagi Aktivitas, pesta, lagi Aktivitas pesta. upacara kan sebelumnya gitu kan, kemudian terjadi sebuah boleh kita katakan ini sebuah kesalahan gitu. Sehingga ini apa ya? Memang di cerita dari kalau kita simak di cerita dari zaman itu, Ayu ngeliat gimana? Aku lihat dari kejauhan tuh dia seperti begini nih. Ini nggak lama itu Berubah langit-langit langsung. itu langsung Langit-langit berubah langsung menjadi berubah gelap. hitam, langsung blub gitu. Terjadi. Nah, waktu terjadi ini Ayu nggak ngelihat persis. Nggak ngeliat persis langsung. Udah gelap semua udah gitu. langsung hilang gitu dari kelihatannya itu udah hilang. Oke. Kalau yang kisah itu wanita sepasang itu Sepasang kakak beradik itu mempunyai suami itu kan ceritanya dari situ ya, ya kan? dari situ. Nah ini si laki-laki ini yang mainin gini yang itu, mainin itu entah itu laki-lakinya gong ataupun itu Seperti gendang beduk. gitu ya, beduk. Ya pokoknya begini dia begini. Entah itu gong atau bundar itu beduk, gitu. kan itu Ayunya liatnya dari jauh itu Ayu. Nggak. Liatnya dari jauh. Kira-kira nih Ayu Moza bisa lebih dekat nggak? Kira-kira nih? Dekat. Lebih dekat nggak ini? Bisa lebih dekat nggak? Kayaknya udah hilang gitu auranya itu hilang gitu aja. Auranya udah ketika didekatin ini udah Iya hilang. Gitu ya. Jadi ini bukan sebuah rekayasa gitu ya. Iya. Ini ya. Kita mencoba untuk masuk lebih dalam dalam sebuah cerita ini gitu. Seperti itu. Nah, Kakang Umbaran sepakat nggak ketika terjadi gelap gitu? Dari Kakang sendiri juga nggak bisa ngelihat ya? Iya, karena itu Nggak bisa lihat Ayu Moza itu melihatnya kan jauh. dari Ya. jauh. Nah, tidak langsung masuk ke lokasinya tersebut. Ketika itu sudah gelap, keadaan gelap, tidak ada yang bisa dilihat lagi. Nggak ada. Tidak bisa hilang. dilihat lagi Hilang gitu ya, langsung ya kan? hilang. Saya pun mau menuju ke situ lagi, dia makin didekatin makin dia menjauh. Gitu. Makin menjauh, seakan ini semakin kabur gitu, gitu ya, secara gambarannya gitu ya di dalam dimensi itu kan. Berarti ini kan belum bisa kita pastikan karena memang di versi dari cerita itu ini adalah sebuah kutukan. Nah, sementara kita Ayu Moza masuk di dalam sebuah dimensi itu, ketika ini langit-langit ini udah gelap, ini tidak terlihat pasti bahwa ini sebuah desa ini menjadi batu kah, gitu ya kan? Atau seperti apa gitu kan? Karena tidak bisa dilihat sama sekali ini. Ketika Ayu Moza mencoba untuk mendekat gitu, ini secara dimensi ini mulai kabur gitu ya, mulai hilang, mulai sirna gitu ya kan. Dan ini juga menimbulkan rasa penasaran kita. Penasaran. Saya pun penasaran banget. Nah, gitu Kenapa ya kan. dia nggak mau didekatin gitu, malah menjauh gitu. Nah, kan kita mau ngelihat secara pasti nih gitu ya kan, secara dimensi lah ini ya kan. Dimensi di mana terjadi pada waktu itu ya kan. Dan ini ngerasain nggak nih? Kita berdiri di sini anginnya udah mulai hilang. Hembusan anginnya. Iya. Ngerasa nggak teman-teman yang di depan sana? Nggak ada ya? Hilang. Nah, Pas tadi aku mau masuk ke dimensi itu anginnya udah hilang. Padahal dari awal sampai sebelum kita masuk di season ini angin saling bergantian gitu. Dan ini mulai terasa ini mulai hilang, mulai senyap gitu. Jadi ya ada panasnya juga secara nyatanya gitu ya, ada panasnya juga, ada ininya juga. Oke. Ini tadi menandakan angin masuk kan? Ya. Artinya ini yang aktivitas di sana, banyak yang aktivitas ya, juga pada masuk. Sudah lalu lalang itu kan pada masuk. Ketika arahnya dari sana, angin dari sana, artinya itu banyak orang yang keluar gitu ya. Ya. Saling keluar masuk gitu ya. Dan secara ini Kakang melihat ini sudah mulai berkurangnya sebuah aktivitas di sini atau seperti apa sehingga kita tidak merasakan angin lagi di sini atau gimana? Ini sebenarnya ada tetap ada banyak ini. Aktivitas gitu. Semakin banyak aktivitas di sini ya. Ini
Ini yang saya lihat ini diam, lihat kita. Ngeliatin kita gitu. Berarti kan berkumpulnya mereka sehingga angin yang masuk dari lubang gua yang di atas ini sudah mulai berkurang gitu yang kita rasakan gitu ya. Tapi masih ada juga yang dari sana sedikit masih ada. Masih ada gitu. Ya. Tapi ini sangat banyak sekali berkumpul gitu ya. Banyak. Aha, luar biasa Lagi sekali. mendengarkan kita cerita. Kenapa? Oke, ya. Kita kan ini sudah kita dapat isyarat dari beliau, dari apa yang didengar oleh Teteh, kita disuruh keluar dulu, gitu kan? Nanti seperti apa kita akan bisa lebih menggali lagi cerita ini. Oke, kita masuk di season berikutnya. Kita break dulu, pemirsa. Oke, Dan Bella keluar dulu. Yuk, kita keluar dulu. Siap. Kasih mikrofon. Mana? Salam. Maaf. Dengan siapa? Saya boleh tahu? Saya yang punya di sini. Yang punya di sini, Ya. apakah Putri Nagini atau Putri atau seorang datuk? Datuk di sini. Ya. Ya. Mohon maaf sebelumnya Datuk. Salam hormat dari saya. Ya. Banyak cerita yang kami dapatkan di sini dari masyarakat yang tinggal di sini. Ya. Ya. Dari cerita ini kami boleh mengangkat sebuah cerita yang dulunya, apakah ini sebuah cerita sejarah atau dulunya sebuah cerita apa di sini, mungkin kami boleh tahu. Datuk. Di sini dibilang sejarah bukan sejarah. Bukan tapi sejarah. memang tempat tinggal. Tempat tinggal dulu di sini, apakah tempat tinggal ini tempat tinggal masyarakat yang memang menghuni, apakah gua ini memang terjadi dulunya itu sebuah desa gitu ya? Apakah memang sudah berbentuk gua gitu? Ya, kami bikin ke sana, ada jalan di sana ya. Ada jalan di ujung sana, oke. Aha. Ya, di sana. Berarti ini gua ini bukan sebuah kutukan. Bukan seperti itu. Ya. Apakah gua ini juga bukan sebuah kejadian gitu ya? Yang ketika itu acara adat itu ada yang melakukan kesalahan gitu sehingga ini desa ini menjadi sebuah batu, bukan seperti itu. Benar, Datuk ya. Ini memang dibuat oleh masyarakat gitu. Untuk tempat berlindung. Tempat Ini berlindung tempat dulu. Rumah kami. Tempat berlindung dari Kalian masuk di ruang tamu kami. baik. Iya. Selamat. Iya. Ya, tidak terlepas dari rasa hormat kami di sini. Jadi ini adalah ruangan tamu gitu ya di sini ya. Dan kami pastikan bahwa tempat ini bukan sebuah kutukan, bukan kan? Bukan sebuah ketika seseorang melakukan kesalahan terjadinya musibah itu ini sebuah desa menjadi sebuah batu, bukan seperti itu. Ini memang tempat ini memang dibuat untuk tempat tinggal, tempat perlindungan seperti itu. Nah, kami boleh tahu lagi apakah dibuat tempat tinggal ini, apakah perlindungan dari masa penjajahan atau ya, penjajahan. Seperti kami itu. Berusaha membuat ini kan untuk berlindung. Berlindung. Ya. Benar, ini memang peninggalan dari kerajaan Martadipura dulunya ya, Raja Mulawarman seperti itu, Datuk ya. Ya, di abad keempat gitu. Oke. Dan ceritanya dulu di sini banyak patung-patung yang sekarang itu dibawa ke museum di Tenggarong. Benar itu, Datuk Sebagian ya? ada di bawah. Sebagian ada di bawah, sebagian memang masih terdapat di sini. Itu bisa kita lihat secara nyata atau ada sebagian yang gaib gitu, yang memang digoibkan gitu.
digoibkan. Mungkin untuk menghindari dari maksud ada niat yang salah mungkin dari yang berkunjung ke sini gitu ya. Selalu ada yang salah gunakan. Ada salah gunakan gitu. Kemudian ada yang salah niat mungkin ini maksudnya untuk dijual atau seperti apa gitu sehingga ini digoibkan seperti itu. Oke. Terlepas dari itu semua, di sini dulu memang ada sebuah pintu Datuk ya yang bisa kita menembus ke kemana saja gitu, benar? Panjang kamar. Kamar ke dalam gitu ya. Iya, itu sampai saat ini tuh bisa masih digunakan oleh yang cicit-cicit di sini. Oke, banyak ya cucu-cucu dari cicit Datuk di sini. Yang masih hidup juga banyak sekali yang tinggal di sini ya daerah ini ya. Sudah melupakan. Baik Datuk. Ya, mudah-mudahan kan kita mengangkat cerita ini kita bisa untuk siapa tahu mungkin ini kan terlihat oleh anak kan menjadi sebuah pembelajaran kita dulu gitu kan, bahwa dulu tuh hidupnya rukun, saling mempererat tali silaturahmi gitu Datuk. Oke. Memang ini Raja Mulorman juga pernah ke sini Datuk. Ya. Sini ya. Berkunjung. Sampai saat ini pun sering dia datang. Saya Menemui di sini Datuk ya. Apakah Datuk tadi yang ketika kita masuk di depan tadi yang terlihat pakai baju putih itu, benar ini Datuk ya? Mungkin saya boleh tahu mungkin Datuk siapa, mungkin nanti ketika saya kesini lagi saya bisa salah. Kami tidak boleh tahu ya. Gitu ya. Intinya itu Datuk yang ada di depan tadi ya. Gitu. Saya sambut kalian dengan baik. Alhamdulillah. Kalian sudah tahu saya di sini. Baik Datuk. Saya minta tolong, pesan saya jangan ada yang apa pesan Datuk? Sewenangnya. Sewenang-wenangnya di sini dan masuk ke sini tidak usah berniat untuk mencari sebuah patung yang peninggalan dulu di sini gitu seperti itu ya. Karena itu tempat tinggal kamu. Ya, karena ini memang dibuat sebuah tempat gitu untuk dulunya tempat persembunyian juga. Dulunya untuk tempat berlindung juga, tempat berkumpul juga Datuk ya, seperti itu ya. Di masa itu apakah sangat lama sekali Datuk waktu itu setelah membuat gua ini di masa penjajahan itu sangat berselang 10 tahun mungkin ratusan tahun gitu. Bukan cuma 10 tahun. Gitu, baik iya. Mbak Ayu Moza boleh masuk ke sini mau nanya-nanya. Iya. Si Datuk ini juga ada teman saya yang tadi ngeliat. Ya, mungkin Datuk boleh cerita juga. Tadi juga ngelihat. Oke. Mbak Ayu Moza boleh nanya? Mau nanya apa aja boleh. Boleh Datuk ya, kita boleh nanya ya, gitu ya. Oke. Mbak Ayu Moza mungkin nanya apa yang dilihat tadi. Ya. Kenapa Datuk? Apa yang dirasakan oleh Ayu Moza Datuk? Saya nggak tahu kok, saya tiba-tiba lihat. Kenapa Datuk? Kenapa? Ada Jangan dipendam. ada hubungan apa nih? Ada hubungan apa mungkin dari pedatuannya Ayu Moza? Mepet aja. Dekat-dekat. Ya. Oke. Kenapa Datuk? Bingung dan saya mau cerita, tapi kok Oke. nggak bisa cerita dan saya pengen nangis. Ya, ini ketika Ayu Moza pengen bertanya gitu. Apakah terharu gitu ya? Saya juga penasaran nih ada ikatan apa nih? Datuk boleh cerita mungkin apa yang dirasakan oleh teman saya ini, Datuk? Kenapa dia sehingga bisa merasakan keharuan gitu? Kenapa Datuk? Sabar dalam artian Datuk punya hubungan keluarga dulunya dengan orang tuanya teman saya atau gimana? Kenapa Datuk? Atau siapa yang ikut dengan Ayu Moza ini Datuk sebenarnya? Datuk tahu? Boleh Datuk cerita? Siapa sebenarnya Ayu Moza ini? Saya rasa penasaran kalau saya boleh tahu Datuk. Dia masih dari bagian kami. Dari Leluhurnya dia. Leluhurnya teman saya ini Tersakiti. leluhurnya beliau dulu.
tersakiti oleh apa nih Datuk? Kami boleh tahu. Sebuah kisah mungkin atau Dia merasa terbuang, pada kami tidak mau membuang. Dia menjauh seperti itu. Leluhurnya dari ini ya, Ayu Moza. Itu yang dirasakan teman saya ini ya. Ada kaitannya ya tentang sebuah Saya mungkin mau saling berpikir. iya. Terima kasih banyak, dan saya pun sudah tahu bahwa saya di sini tidak terbuang. Mungkin itu tadi pertanyaan saya ya. Ya. Saya diam-diam dan pengen nangis mungkin. Ya itu sudah terjawab. Terjawab sebuah apa yang dirasakan Ayu Moza gitu ya ketika masuk di sini gitu ya. Dan tadi kenapa aneh kok saya Bisa ngelihat gitu ya kan. Nah, ini juga yang menjadi apa ya? Karena kan di dalam perjalanan tadi kan kita tidak cerita tentang di sini gitu kan. Dan kita juga tidak menggali Ayu Moza ini gitu kan. Tiba-tiba di sini kan Ayu Moza bisa ngelihat, Ayu Moza bisa ngerasain di sini gitu kan. Ternyata ada ikatan gitu Datuk ya. Ya. Dan apa yang boleh kami gali lagi di sini Datuk, selain Raja Mulawarman mungkin ada sultan siapa lagi yang sering ke sini Datuk? Sering berkunjung di sini? Banyak sekali di sini Datuk ya. Minta nasihat, dituakan. Termasuk Datuk juga yang dituakan oleh Raja Mulawarman itu. Iya, baik. Dan kenapa masyarakat menilai bahwa gua ini Datuk menyimpan sejuta misteri? Kenapa Datuk? Karena mereka tidak tahu sejarahnya. Sejarah sebenarnya gitu Datuk. Sebenarnya tidak ada misteri. Tidak ada misteri di sini dan tidak ada. Tidak ada sejarah juga di sini Datuk ya. Gitu. Dan seperti apa yang mereka yakini bahwa yang tinggal di sini tuh seorang Putri Nagini. Itu siapa Datuk? Putri Nagini. Putri Nagini sekedar datang ingin mengunjungi saya. Dia Baik. sosok ular. Baik. Kadang berwujud ular, tapi memang dia sering datang. Sering datang di sini dan bukan menetap di sini Datuk ya, bukan hanya berkunjung saja untuk mendatangi Datuk di sini gitu ya. Dan sampai saat ini masih seperti aktivitas seperti dulu Datuk di sini ya. Ketika ada upacara, ketika ada ritual di sini tetap terlaksana sampai detik ini Datuk ya. Iya. Gitu ya. Itu yang tergambar oleh Ayu Moza tadi ya. Ketika masuk di sini. Ya. Dan dulu apakah memang sudah ada ini Datuk, ada gua arca, ada gua patung, ada gua angin. Ini 3 gua ini memang sudah ada pada waktu itu dibuat Datuk. Iya. Di sini ya. Karena memang tempat tinggal kami kan Di kami banyak. Banyak sekali gitu ya yang menempati gua arca gitu Datuk ya, gua ini. Dan usianya juga sama Datuk ya, gua arca, patung arca itu memang dibuat juga ketika membuat gua ini gitu. Ya. Baik. Dan kami boleh angkat cerita ini Datuk. Untuk torehan cerita untuk anak cucu kita nanti yang bisa agar sebuah cerita ini tidak hilang begitu saja. Mohon maaf yang salah gunakan. Baik. Luruskan bahasa. Yang dibilang orang di sini banyak misteri, mohon maaf. Mohon maaf. Iya. Ada misteri di sini. Baik. Kami baik. Jadi tidak ada misteri di sini ya. Inilah cerita yang sebenarnya. Jadi Gua Kombeng ini bukan sebuah kutukan Datuk ya. Bukan sebuah kesalahan yang diperbuat pada waktu itu. Gua ini memang dibuat untuk tempat tinggal di sini, perlindungan, ya kan, tempat upacara juga di sini Datuk ya, ritual juga di sini Datuk ya, gitu. Dan apa yang oleh masyarakat ini bahwa penghuninya di sini ada seorang Putri Nagini. Putri Nagini itu datang berkunjung mendatangi beliau di sini, seperti itu ya. Dan seperti Datuk ketahui kan bahwa tempat ini kan sekarang Datuk banyak yang datang ke sini. Ya kan, dijadikan sebuah objek wisata seperti itu. Saya rasa mungkin Datuk bisa merestui tempat ini bisa dikunjungi dari siapapun yang datang ke sini dengan niat yang baik. Seperti itu, untuk melihat. Mereka niat baik, saya akan sambut dengan baik. Kalau mereka niat
Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini tersampaikan langsung oleh beliau, ya. Seperti itu. Iya, Datuk. Baik, terima kasih Datuk sudah menyambut kami. Dan apa kelakuan kami di sini yang kurang berkenan, kami mohon ampun, maaf. Dan Datuk memakluminya. Ya, terima kasih Datuk. Goa Kombeng ini dibuat selama ratusan tahun lamanya oleh Datuk Kudungga beserta masyarakatnya. Untuk sebuah tempat tinggal dan berkumpul bersama, tempat ini dulu juga untuk tempat perlindungan di zaman penjajahan. Gua Angin inilah tempat tinggal mereka sampai detik ini hingga akhir zaman. Mereka tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Semoga tayangan ini menjadi sebuah wawasan kita dan menjadi torehan cerita bahari untuk anak cucu kita kelak. Mari kita bersama melestarikan serta menjaga dan menjunjung tinggi adat budaya warisan para leluhur bahari di tanah Kutai tercinta ini. Salam hormat serta mohon maaf jika terdapat kata yang menyinggung perasaan sahabat semua. Kami hanya mengungkap serta mengangkat cerita bahari tanpa ada tujuan serta niat untuk menyinggung pihak lain. Saksikan episode selanjutnya dalam mengungkap cerita tentang Goa Pangeran Aji Kombeng. Kesedihan ulahnya yang menyalahgunakan. Sedih sekali. Ya. Jadi kenyataan apa yang Baik. Ya. Kami sangat mengerti. Ya. Terima kasih, Pangeran. Apapun malam hari ini adalah menjadi sebuah pembelajaran untuk kami. Ya. Semoga. Baik. Masalah. Ya. Semoga tidak ada kesedihan lagi di sini, Pangeran. tidak ada ketenangan jiwanya sang putri Ya. Ya. generasi Beliau adalah orang pilihan yang